globalisasi. Kemudian kita masuk ke struktur ekonomi dunia. Dari struktur ekonomi dunia ini yang bisa kita lihat kan kesejahteraannya kan. Level-level dari struktur ekonomi dunia ini. Nah, kesejahteraan suatu negara itu bisa diukur dengan atau bisa dilihat dari GDP dari masing-masing negara itu dan GDP per kapita. Sekarang yang saya tanya, apa bedanya GDP dan GDP per kapita? GDP maksudnya itu GDP. Apa bedanya GDP sama GDP per kapita? Bedanya apa? Ya, GDP per kapita. Bentar ya, saya minum bentar ya. Teman-teman tetap nulis ya. Oke. Iya. Oke. Iya, oke. Seperti yang sudah teman-teman lihat di percakapan dari teman-teman yang lain yang sudah nulis, kalau bisa GDP itu untuk mengukur nilai yang diproduksi negara tersebut secara total. Kalau GDP per kapita itu dihitung dengan membagi total GDP dan jumlah penduduk negara tersebut. Nah, jadi dari GDP itu, nih, kalau misalnya teman-teman lihat ya, di tabel 2.6 halaman 2.47 kita lihat nih, kesejahteraan Indonesia itu berada pada nomor berapa? Ayo. Secara 16, oke. Pada baca buku ternyata. Negara ASEAN bisa dibilang GDP kita yang ya, negara ASEAN kita yang paling tinggi negaranya GDP-nya.
Oke. Nah, begini teman-teman. Jadi GDP ini semakin semakin tinggi rankingnya, itu semakin eh, sejahtera negaranya. Menurut teman-teman, berdasarkan GDP nih ya, itu negara yang paling sejahtera yang mana? Negara apa? Negara yang paling sejahtera berdasarkan GDP-nya. Mbak Rovio, dibaca lagi bukunya. Oke. Oke. Ya, benar. Amerika Serikat. Total GDP-nya itu pada ini tahun berapa ya ini? GDP ini biasanya dihitung per tahun. Tapi yang di buku ini dia nggak bilang nih dia tahun berapa ini. 69 juta dolar US dia GDP-nya. 69 juta US lebih. Kalau siapa ini? Mbak Santi Bangun. Yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini, kita harus compare lagi dengan negara lain. Belum tentu loh negara Vietnam itu, mungkin yang Mbak Santi rasakan mungkin di Indonesia kita cuma makan misalnya 3 kali sehari. Oh, di negara lain yang di ASEAN mungkin bisa cuma 2 kali sehari atau 1 kali sehari loh. Jadi compare dari negara-negara yang lain, kita tuh masih cukup sejahtera. Kemudian, tingkat kesejahteraan itu nggak cuma dari sekedar GDP. Eh, Bagi-bagi saya share ilmu ya, ada yang namanya indeks Gini. Indeks Gini ini um, perbedaan antara yang kaya sama yang miskin. Intinya gitulah. Jadi dari indeks Gini, tulisannya kayak gini. Kalau teman-teman nanti mau cari lagi indeks Gini, itu teman-teman silakan googling aja. Itu semakin tinggi perbedaan antara yang kaya sama yang miskin, itu semakin tidak sejahtera negaranya biasanya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Contohnya seperti itu. Kan yang untuk indikator kesejahteraan itu tidak bisa cuma GDP dan GDP kapita, tapi saya menjelaskan yang di sini ini secara negara ya. Uh, saya menjelaskan yang cuma ada di buku. Indeks Gini ini variabel lain yang bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu negara. Masih ada beberapa lagi yang bisa digunakan. Tapi yang dibahas di buku ini baru ini. Begitu. Kita lanjut ya. Udah 11.15. Apanya Mbak Suharni? Suharni, India maksudnya apa? Terus, kenapa? Kenapa India itu yang kayaknya juga kaya banget di India, tapi yang miskinnya miskin banget. Tetapi kalau misalnya dijumlahkan secara keseluruhan ya, harta kekayaan seluruh masyarakat di India itu dia nomor 11. Begitu juga dengan Indonesia. Seluruh gitu kan masyarakat di Indonesia itu dijumlahkan pendapatannya, kita nomor 16. Akan tetapi, apakah jumlah kekayaan masing-masing masyarakatnya sama? Enggak. Yang kayanya itu kan kaya banget.
Yang miskinnya itu miskin banget. Nah, seperti itu. Jadi indeks Gini-nya itu tuh tinggi. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, kalau saya nggak salah sih, World World Pass, World Factbook. Nah, itu teman-teman itu biasanya secara uh, per tahun itu selalu diperbaharui mengenai GDP negara, indeks Gini-nya sebesar apa gitu kan. Itu bisa teman-teman lihat di situ. Itu silakan ini coba cek di sini nih. World, World uh, Factbook. Kalau saya nggak salah ya, itu bisa teman-teman cek di situ. Itu punya CIA kalau nggak salah ininya, badan apa ini Amerika. Itu teman-teman silakan cek di situ. Itu selalu per tahun selalu ini. Kalau misalnya teman-teman mau lihat kan, ini bagaimana GDP dari negara Indonesia atau negara-negara lain, itu cukup lengkap dan bisa dibilang itu apa, cukup terpercaya ininya. Oke, lanjut ya. Mengenai MNC. MNC itu apa? Ada yang bisa ngasih tahu saya? Pengertian MNC itu bisa dibagi menjadi dua, secara fisik dan secara fungsi. Secara fisik dulu. Yang secara fisik itu pengertian MNC itu apa? Definisi MNC secara fisik. Pengertian MNC secara fisik. Dibaca lagi. Siapa itu yang ke atas? Saya ulang lagi. Yang ke atas tadi, sebentar. Mbak Yunia, Mbak Sri Handayani, Mas Ropi, dibaca lagi bukunya. Pengertian MNC secara fisik. Pengertian MNC secara fisik. Mbak Evi Yuliani, dicek lagi bukunya. Yang saya minta pengertian MNC secara fisik. Mbak Evi Yuliani salah itu ininya, pengertiannya. Ada lagi. Oke. Yap. Pengertian MNC atau Multinational Corporation secara fisik itu didefinisikan sebagai perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Nah, kalau secara fungsi, sekarang secara fungsi ya, MNC itu didefinisikan sebagai, silakan ditulis, monggo ditulis.
Fungsi. Secara fungsi MNC itu didefinisikan sebagai, Mas Ropi, dibaca lagi bukunya Mas Ropi. Kenapa? Mbak Sri Handayani, fungsi dan perilaku. Ya, sama. Mbak Sri Handayani sama. Oke, yep. Oke. Jadi, secara fungsi, MNC itu didefinisikan, atau secara perilaku itu didefinisikan sebagai perusahaan yang dikelola oleh manajer global, yaitu manajer yang berusaha mengoptimalkan sumber daya global atau sumber daya lintas negara. Begitu. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita tahu kan, oh ini loh pengertian dari MNC. Ya, secara fisik, fungsi atau apa tadi yang perilaku. Kemudian kita timbul pertanyaan lah, MNC itu kenapa ada gitu kan? Perusahaan multinasional ini kenapa hadir? Alasan-alasannya seperti mencari bahan mentah, bisa mencari pasar, bisa meminimalkan biaya, atau motif lain seperti motif lainnya seperti dia tadi. Motif lainnya seperti untuk mengakses misalnya teknologi lain gitu kan dari negara, misalnya kita misalnya perusahaan Indonesia sama Jepang kerjasama nih, si Jepang boleh buka perusahaan misalnya di Indonesia dengan syarat gitu, nanti pada tahun kedua akan ada transfer teknologi ke perusahaan Indonesia. Jadi perusahaan Indonesia ini bisa misalnya bikin sendiri nanti mungkin alatnya atau produknya. Nah, seperti itu. Atau motif-motif lainnya. Begitu kenapa munculnya MNC. Kemudian kita bahas lagi mengenai evolusi dari MNC. Silakan dibuka bukunya halaman 2.7, halaman 2.26. Halaman 2.62. Aduh. Maaf ya. Di situ teman-teman bisa lihat bagaimana evolusi dari MNC ini, dari perusahaan multinasional ini. Pertama-tama perusahaan itu awal evolusinya kan biasanya perusahaan ekspor. Dia cuma misalnya Indonesia gitu punya kerajinan tangan. Nah, mungkin dia pasar di Indonesia ini sudah jenuh, dia lempar misalnya ke pasar Singapura, dia ekspor gitu kan, perusahaannya ke Singapura. Kemudian, berkembang lagi, masuk ke evolusi 2. Perusahaan ini menyediakan fasilitas pelayanan luar negeri dan cabang luar negeri. Perusahaan yang kerajinan tangan ini dia buka cabang gitu di luar negeri. Kemudian setelah itu berkembang lagi perusahaan ini. Dia punya pusat distribusi. Dia punya bisa taruh-taruh lagi. Ini untuk di Singapura. Yang ini untuk di Malaysia. Ini untuk negara yang Laos, Thailand gitu kan. Ini untuk Taiwan, Cina seperti itu kan.
mulai berkembang gitu kan distribusinya. Kemudian berkembang lagi. MNC ini menjadi fasilitas produksi kehadiran penuh di luar negeri. Mendirikan sendiri, membeli perusahaan, lisensi. Oh, dia udah punya perusahaan-perusahaan sendiri gitu kan di negara-negara yang lain gitu. Nah, begitulah evolusi dari multinational corporation. Maka terbentuklah MNC yang ada sekarang ini. Ya masih ada yang sekedar ekspor doang ada, kemudian berubah lagi naik tingkat dia jadi fasilitas pelayanan luar negeri dan cabang luar negeri, kemudian naik tingkat lagi dia jadi pusat distribusi, kemudian naik tingkat lagi jadi ada fasilitas produksi kehadiran penuh dia luar negeri, dia punya perusahaan sendiri, bisa membeli perusahaan, bisa license kayak gitu kan, lisensi. Nah, kira-kira demikian dulu kelas saya malam ini. Teman-teman masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Terus kamu dikirim mana, Bu? Oke. Nanti Mbak Husnul Fatimah, nanti saya kasih alamat email saya ke Mas Rofik. Nanti saya bersihin dulu email yang lama. Baru nanti saya kasih alamat emailnya ke Mas Rofik ya. Nanti teman-teman dikirim ya ke sana tugasnya. Oke, kayaknya teman-teman udah nggak ada pertanyaan untuk kelas ini. Saya akan bahas untuk ini ya. Sebentar dulu ya, kasih saya waktu 10 menit dulu ya. Konsentrasi sebentar. Mbak Suharni ini pasti bukan kelas saya nih, pasti kelas bisnis ya. Pertanyaannya kok dikasih ke saya. Coba dibuka lagi buku itu bisnisnya. Kalau masih bingung nanti ya di ini yang berkaitan dulu sama kelas saya. Kalau Mbak Suharni masih kepengen diskusi tentang itu, silakan nanti hubungi saya di message Facebook ya. Kalau misalnya ada yang kepengen ngebahas tentang kelas saya, oke, saya bisa jawab sekarang. Iya, nanti ya Mbak Suharni ya. Saya bakal ngebahas tentang ini tugas buat teman-teman yang kedua. Ini untuk di kelas yang hari Minggu. Hari Minggu besok kita ini kan ya, TTM kelas kan? Iya, tanggal 18 ya. Nah, sekarang kita ada berapa orang di kelas ini? 27. 27. Kita bagi berapa ya? Enaknya 27 kalau bagi ini ada yang 13, ada yang 14 kalau bagi 2. Bagi 3 aja ya, 27 bagi 3. Kita bikin 3 kelompok ya. Jadi, saya yang sekarang tugasnya lebih enak, tugas kelompok. Nah, teman-teman tolong dibagi untuk presentasi hari Minggu 3 kelompok. Mungkin nanti setelah ini sama Mas Ropik sama ketua kelas tolong dibagi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan mempresentasikan satu modul. Kita kan udah modul 1, modul 2. Kemungkinan kita ada kelas tambahan ya. Minggu ini kita ngejar ya. Ngejar yang kita belum kuliah, saya buat ganti ini saya. 2 kelas boleh nggak? 2 kali boleh nggak? Besok sama Jumat. Nggak apa-apa ya.
biar teman-teman ini. Oke, besok sama Jumat malam, insya Allah. Oh, ada ya Jumat. Jumat pengantar bisnis. Oh, kalau gitu, yang pasti besok ada gitu kan. Kalau Kamis, kalau misalnya saya cepat pulangnya, eh kayaknya hari Kamis, malam Minggu. Yakin malam Minggu. Yang pasti hari besok kita ada kelas tambahan. Besok saya umumin malam, saya kasih linknya malam besok. Hari Kamis ada ini, nggak ada kelas kan? Lah Minggu kan ini kita kelas ini mbaknya. Kita kan kelas di Taipei. Oke. Kalau nggak besok, kalau nggak Kamis, kita ada kelas tambahan. Nah, begini. Kan tadi yang tugas yang buat kelompok yang hari, iya, yang tugas buat hari Minggu kan saya minta teman-teman bagi 3 kelompok. Hah? Oh gitu. Berarti cuma besok ya yang bisa. Oke, berarti besok ya. Oke, oke, oke. Yang hari sorry, yang pembagian tadi kan ada 3 kelompok. Tadi ada perencanaan, ini berarti besok kita belajar perencanaan. Berarti yang untuk ini ada 3 modul. Modul kelompok 1 itu modul 4, kelompok 2 itu modul 5, kelompok 3 itu modul 6. Jadi 4, 5, 6. 4, 5, 6, 4, 1 untuk kelompok 1, modul 2-nya kelompok modul 5 kelompok 5, modul 6 itu kelompok 3. Jadi, teman-teman silakan bikin PPT. PPT ini yang kayak sekarang, PowerPoint-nya, kemudian nanti silakan dipresentasikan hari Minggu. Kita kelas siang ya, kalau nggak salah saya jam 1 ya kita kelasnya kan hari Minggu. Tugas buat hari Minggu, tugas kelompok, yaitu presentasi modul 4 untuk kelompok 1, modul 5 untuk kelompok 2, modul 6 untuk kelompok 3. Jadi, teman-teman silahkan presentasikan. Nanti di Taipei, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Ropik sudah dituliskan. Itu sudah dituliskan Mas Ropik, pembagian kelompoknya. Mas Ropik nanti bantu ya teman-temannya untuk bagi kelompoknya, kelompok 1 siapa-siapa aja, kelompok 2 siapa-siapa aja, kelompok 3 siapa-siapa aja. Oke, terima kasih Mas Ropik. Oke ya, buat tugas. Jangan lupa ya, hari Minggu saya tunggu ininya, presentasi dari teman-teman. Kita belajar bagaimana mempresentasikan. Teman-teman sudah tahu kan cara presentasi ya, kira-kira kayak gitulah. Untuk melatih skill teman-teman presentasi ini. Oke deh. Oh ya, Mas Ropi saya minta bantuan satu lagi. Seperti biasa, absensi. Nanti tolong dikirim ke ini saya saja. Ke apa? Ke Facebook message saya saja. Oke ya. Oke, udah 10 menitan. Ya, yang di Facebook. Iya, dibikin PowerPoint, PPT. Oke, selamat berdiskusi teman-teman. Ini sudah setengah 12. Nanti kan teman-teman juga mau diskusi bagi